Al-babu at-tasi', bab yang ke-9. Yang ada bukunya buka bab yang ke-9. Al-babu at-tasi'u, bab yang ke-9, perkara yang ke-9. Fi fadilati, pada keutamaan, kemuliaan, keistimewaan salatil jamaah, salat berjamaah. Di bab sebelumnya kita bahas tentang keutamaan azan. Sekarang kita bahas tentang keutamaan salat berjamaah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala awsani habibi Rasulullah sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam faqala li ya Aba Hurairah salli as-salata ma'al jama'ati walau kunta jalisan fa inna Allah ta'ala yu'tika bi kulli salatin ma'al jama'ati thawaba 25 salatan fi ghairil jama'ah. Wa an Abi Hurairah, dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, berkata, awsani, telah mewasiatiku habibi, kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah telah mewasiati daripada Abu Hurairah. Faqala li, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini bersabda kepada Abu Hurairah, ya Aba Hurairah, wahai Abu Hurairah, salli, salatlah, as-salata, engkau berupa salat ma'al jama'ati, yaitu berjamaah. Walau kunta jalisan, walaupun dirimu mesti harus dalam keadaan duduk. Maka enggak heran kalau kita ke masjid-masjid besar, Masjid Istiqlal, Masjid Al-Aqsa, Masjid Andalusia, Sentul Babar, Masjid apa lagi itu yang di Jakarta itu Islamic Center aktif. Nah ya, masjid-masjid besar itu pasti pengurusnya menyiapkan ada bangku kecil bagi orang yang memang tidak bisa berdiri. Ada bangku ditaruh di ujung. Atau juga ada ya sutra. Ya, kalau sutra itu kan untuk supaya biar kita di apa namanya? Supaya kita tidak dilewat-lewati, ada pembatas. Ada juga bangku-bangku. Jadi tidak masalah kita berjamaah dengan duduk, tapi mesti harus memang betul-betul tidak bisa berdiri. Kalau masih bisa berdiri, lebih baik berdiri. Kalau udah nggak bisa, bawalah bangku kecil, sholatlah kita berjamaah walaupun duduk, walaupun tajalisan. Fa inna Allah Ta'ala, karena sesungguhnya Allah Ta'ala yu'tika bi kulli sholatin, akan memberimu untuk setiap satu sholat ma'al jama'ati, berjamaah, sawaba 25, yaitu pahala 25 wa 20 salat seghairil jamaah, 25 salat yang dilakukan tanpa berjamaah, 25 kali sholat. Berarti hitungannya satu kali sholat itu sama kita seperti 25 kali sholat sendiri. Sholat berjamaah. Ya. Maka yang namanya berjamaah itu dalam kitab Mukhtarul Hadits An-Nabawiyah,
Rasulullah bersabda, al-jama'atu rahmah wal firqatu, ada juga yang wal furqatu, wal firqatu adzab. Jamaah, berjamaah itu adalah rahmah. Kalau berpisah itu adalah Allah. Orang-orang barat, orang-orang barat, orang-orang barat itu dulu mereka ini adalah pernah merasakan keterpurukan. Ini juga ada sejarahnya di buku The Historical. Orang-orang Barat atau orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani pernah berada pada titik keterpurukan pada zaman Al-Ma'mun, yaitu Khalifah Harun Ar-Rasyid. Pada zaman Khalifah Harun Ar-Rasyid itu ilmuwan-ilmuwannya termasuk diantaranya adalah Ibnu Sina, Ibnu Rus, Ibnu Khwarizmi, ya, Al-Kindi dan lain-lain. Akhirnya orang-orang Barat ini ingin bangkit dari keterpurukan. Begitu dicari tahu apa yang membuat Islam pada waktu itu berjaya, karena ilmuwan-ilmuwan di zaman itu mereka bersatu padu, berjamaah, bersama-sama, ya, sesuai dengan kata Ali bin Abi Thalib, al-ittihadu asasun najah. Bersatu itu adalah asas daripada kesuksesan. Nah, ini kemudian dicari tahu apa rahasianya, kenapa Islam itu bisa berjaya. Karena ulama-ulama kita dulu, ilmuwan-ilmuwan kita dulu di zaman Harun Ar-Rasyid, mereka bersatu dalam menciptakan sebuah penelitian-penelitian besar. Mereka bersatu. Akhirnya dicari tahu, dan itulah dilakukan oleh para orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Akhirnya mereka bersatu dan mereka akhirnya bisa bangkit dari keterpurukan. Hanya dengan sholat berjamaah itu, ya, Al-Fatih itu menaklukkan Konstantinopel dengan sholat berjamaah. Betul tidak? Ya, sholat berjamaah itu penting sekali. Subhanallah. Ya. Bahkan sholat berjamaah ini di dalam kitab apa nih? Al-Lu'lu' wal Al-Marjani. Baru yang malam apa tuh Kiai? Saya ikut, saya hadir untuk mendapatkan ijazah sanad daripada Syekh Ammar Ar-Rafati. Syekh Ammar Ar-Rafati ini keturunan daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang ke-27. Dari Palestina datang untuk memberikan ijazah sanad kitab Al-Lu'lu' wal Marjani. Beliau bercerita di majelisnya sebelum kita dikasih ijazah sanad buku ini, beliau bercerita, beliau katakan begini. Di zaman sekarang itu, kata Syekh Ammar Ar-Rafati, yang paling bahaya itu adalah al-fitan al-fikriyah. Coba itu mesti harus kita ingat. Al-fitan al-fikriyah. Bahkan kata beliau, yang membuat nanti rusak dan hancurnya Indonesia itu al-fitan al-fikriyah. Apa al-fitan al-fikriyah? Fitnah varian terbaru. Fitnah varian terbaru. Apa fitnah varian terbaru? Yaitu fitnah pemikiran. Fitnah pemikiran. Fitnah pemikiran itu misalnya apa? Contohnya. Ada, saya tak
tidak akan sebut nama organisasinya, nama kumpulannya, karena takut menyalahi kode jurnalistik. Kelompok sebelah, kelompok sebelah itu mereka hari ini memegang di Indonesia ya, memegang kehebatan media sosial dengan menyebarkan ajaran-ajaran atau yang mereka, menurut mereka, semua yang dilakukan oleh kelompok sebelah ini adalah bid'ah dan tidak ada aturannya di zaman Rasulullah. Ya. Dan mereka ini juara satu di Indonesia dalam memakai atau menggunakan media sosial. Maka di YouTube mereka itu banyak. Sehingga mereka itu mendoktrin, mencuci otak orang-orang awam yang baru mau hijrah. Ya, yang baru mau hijrah. Maka untuk membedakan kelompok sebelah sama kelompok kita, untuk membedakannya gampang. Yang pertama, kata Syekh Ammar Al-Rafatih ini, dia bilang, biasanya mereka kalau ditanya siapakah ahlus sunnah wal jamaah, mereka katakan ahlus sunnah wal jamaah itu adalah seperti kita. Mereka. Tapi kelompok kita ini, kalau ditanya siapakah ahlus sunnah wal jamaah, menjawab ahlus sunnah wal jamaah itu adalah Imam Asy'ari, Imam Al-Maturidi. Ya. Nah ini yang membuat nanti fitnah-fitnah pemikiran sehingga terpecah belah. Karena kehancuran segala sesuatu itu diawali dengan perpecahan. Demi Allah, saya katakan demi Allah, apapun itu, ya, baik, apapun itu, segala sesuatu apapun, kalau sudah pecah, hancur, rusak, dan susah lagi disatukan. Kalaupun bisa disatukan, agak susah lah, tidak seperti semula. Al-fitan al-fikriyah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahkan Syekh Ammar Al-Rafatih katakan, ya, beliau katakan yang saya ingat dari berjamaah. Di dalam sholat berjamaah, misal, ya, ada di antara kita yang memang bacaan Al-Quran, karena beliau ini adalah qori, orang Palestina, bagus. Di dalam sholat berjamaah itu adalah membantu dan menolong orang-orang yang belum memahami betul bacaan-bacaan dalam sholat. Membantu dan sangat menolong. Contoh, saya contohkan. Pak Haji Dullah, YMRI, ya, dan saya bertiga. Ada satu orang datang mau berjamaah, dan dia menyadari bahwa orang yang baru datang ini baca Al-Qurannya masih terbata-bata, baru belajar, ya. Tiba-tiba kita lagi berjamaah, kemudian dia ikut berjamaah dengan kita, maka dia terbantu dari orang yang imam tadi yang sudah bisa membaca Al-Quran. Yang heran ya, ada sampai hari ini orang yang dia sadar belum bisa baca Al-Quran, tapi dia temannya sholat sendiri. Itu namanya gak sadar diri. Kenapa? Saya katakan, orang yang sudah paham bacaan Al-Quran, paham dengan qiraatil Quran, paham dengan tajwidnya, paham dengan tafsirnya, ya, belum tentu dia sholatnya diterima.
Betul? Apa kabar dengan orang yang kemudian dia baru saja belajar Al-Quran, dia katakan dia sombong, dia katakan saya tidak perlu sholat berjamaah, saya hanya butuh sholat sendiri. Ternyata memang sholat berjamaah ini adalah potensi 100%. Kalau tidak imamnya yang dikabulkan doanya, mungkin ada di antara jamaah yang dikabulkan sehingga doa itu terkabul. Ini manfaatnya berjamaah, betul tidak? Mungkin ada di antara jamaah besar imamnya ini belum tentu diterima, ditolak doanya oleh Allah. Tapi ada jamaah dia tukang jual cilok, tukang jual batagor biasa saja, haji biasa. Tapi doa imam tadi diaminkan oleh dia, akhirnya doanya terkabul. Tapi kalau kita sholat sendiri, kalau ditolak, ya udah ditolak saja, habis. Kita sholat sendiri berdoa sama Allah ditolak, Allah mau lihat siapa lagi. Tapi kalau berjamaah, subhanallah, luar biasa. Nah, itu ya, itu ini berjamaah. Ya. Lanjut, penjelasan hadis yang pertama. Hadis yang kedua, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadlu salatil jamaah, keutamaan salat berjamaah ala salatir rajul, atas salat seseorang sendirian adalah 25 derajat, 25 derajat. Ini hadis sudah sering kita dengar. Wa fadlu salatit tatawwu, dan keutamaan salat sunnah di rumah, tatawwu bil bait, salat sunnah di rumah, ala fi'liha, dibandingkan fil masjid, mengerjakan salat sunnah di masjid, kafadli salat berjamaah, sama seperti keutamaan salat berjamaah atas ala salatil munfarid, atas salat sendirian. Maksudnya apa? Keutamaan salat sunnah di rumah dibandingkan mengerjakan salat sunnah di masjid adalah seperti keutamaan salat berjamaah atas salat sendirian. Jadi sholat sunnahnya dilakukan di mana? Di mana? Di masjid atau di rumah? Di masjid atau di rumah? Hah? Ya. Kalau dalam hadisnya itu lebih utama sholat di. Tapi itu memang dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah itu sholat sunnahnya di mana? Baru kemudian pergi berjamaah di masjid. Oke, wa qala sallallahu alaihi wasallam, salatul jamaati taqdulu, salat berjamaah itu adalah mengungguli daripada salatul fardhi. Salat apa? Fardhi itu sendirian. Ya, bisa 27 derajat, dengan 27 derajat. Atau ada yang mengatakan dia 25 derajat, 25 derajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalus shalawat indallah, salat yang paling utama di sisi Allah Taala, salatus subhi yaumal jum'ah fi jamaah, salat subuh pada hari Jumat secara berjamaah. Ya. Di sini hadisnya tidak dikhususkan untuk laki-laki dan perempuan. Ada pertanyaan, ya, Ustaz, boleh tidak untuk subuh perempuan ikut berjamaah? Begitu kan pertanyaannya misalnya, ya. Ya, boleh-boleh saja. Mengapa? Ya, boleh saja. Apalagi di hari Jumat. Fa'akadul jama'ati ba'dal Jumat. Adapun salat-salat yang sangat dianjurkan setelah salat Jumat adalah apa? Summa subhu, adalah salat subuh pada hari Jumat. Summal isya, yaitu juga kemudian salat isya. Summal asr, salat asar. Summa zuhur, salat zuhur. Summal maghrib, salat maghrib.
Wa innama faddalu jama'ah, dan subuh diunggulkan berjamaah salat as-subuh, salat subuh. Fal isya'i, lalu salat isya. Li'annaha fihima asyaqqu kada afadal azizi. Hanyalah karena subuh di dua salat tersebut lebih berat godaan pelaksanaannya. Apa itu? Salat subuh dan salat isya itu berat godaannya. Kalau subuh di situ lagi dingin-dinginnya. Kalau isya habis makan kenyang, ngantuk datang. Kalau isya itu ngantuk berat, ya kan? Ngantuk, pasti ngantuk. Nah, isya itu berat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, satu hadis lagi terakhir karena udah waktu kata habis. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi, man shalla, barang siapa salat subuh, yang salat subuh fil jamaah, berjamaah, summa jalasa, kemudian dia duduk, yazkurullah ta'ala, berzikir kepada Allah, hatta tatlu asy-syams, sampai terbit matahari, kana lahu sitr, maka hal itu sama seperti bagaikan tirai penutup minan nari, dari api neraka, wa bari'un minan nar, dan pembebasan dari api neraka. Maksudnya apa? Siapa yang sholat subuh secara berjamaah kemudian dia nggak langsung pergi, assalamualaikum warahmatullahi, kata imam assalamualaikum warahmatullahi, astagfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Biasa ada zikir setelah, kemudian Allahumma ajirna minan nar, Allahumma anta salam wa minka salam, ila akhir. Baru syahidallah annahu la ilaha illa huwa al malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qisti. Kemudian qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Kemudian tulijul laila fin nahar. Habis selesai dia zikir, lirik bersalam-salaman, sallallahu ala Muhammad, bersalaman. Habis bersalaman duduk dia sebentar lagi, duduk lagi dia sampai terbit matahari. Habis itu apa? Salat apa? Salat suruh atau salat isra. Ya, duduk ayah sampai terbit matahari, salat dia isra, maka dia sama orang ini akan mendapatkan sebuah tirai penutup dari api neraka. Berarti dia jauh dari api neraka dan juga bebas dari api neraka. Subhanallah. Waqala, berarti ini biasanya yang sering kita dapat kalau ada kajian subuh sampai Isra. Nah, kemudian kita langsung sholat isya nih, yang biasanya dapat begini nih, ya kan? Waqala, oh udah selesai. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada hadis lagi selanjutnya, masih banyak hadisnya. Kita lanjutkan lagi besok, pertemuan selanjutnya masih terkait tentang sholat berjamaah. Kita belum beranjak ke bab yang baru, masih tentang hadis sholat berjamaah. Insyaallah nanti kita sharing-sharing lagi tentang wawasan pengetahuan baru tentang sholat berjamaah. Saya